Dewa Obat Terkuat, Bab 353. Lin Yi tidak pernah memikirkan jalur utara, karena masih terlalu dini untuk memulai jalur utara. Tetapi hal-hal seperti keluarga Luo, yang tidak tahu apakah akan hidup atau mati, cepat atau lambat harus dibersihkan. Karena mereka berinisiatif mengirim mereka ke pintu, Lin Yi tidak keberatan dan mengirim mereka ke rumah mereka cara sesegera mungkin. Yang Rong di ujung telepon jelas dengan cepat memahami maksud Lin Yi, menutup telepon, dan pergi membuat pengaturan. Lin Yi tidak cemas sama sekali. Dia bahkan menantikannya. Sejauh ini tidak banyak master di wilayah pesisir, dan Hu Yidao dianggap sebagai pemimpin di antara mereka. Namun master level ini tidak cukup di depan Lin Yi. Dia bahkan tidak mempunyai keinginan untuk mengambil tindakan lagi. Saya berharap beberapa orang menarik akan datang dari utara. Jika tidak, kehidupan biasa ini tidak akan menyenangkan. Rencana Lin Yi terlihat rumit, tetapi sebenarnya sangat sederhana. Kecuali Yang Rong, hanya sedikit orang yang memahami pikirannya. Saat ini, lingkaran bawah tanah pesisir dianggap damai. Area pangkalan yang didirikan berdasarkan 3 kota yaitu Tianhai, kota provinsi dan Haicheng, terutama dengan Tianhai sebagai pusatnya dan Haicheng serta kota provinsi sebagai sudutnya, merupakan penghalang alami. Seperti kota besi, ini adalah rencana dasar Lin Yi untuk menghadapi organisasi laba-laba hitam di masa depan. Pria berbaju hitam yang melepaskannya seharusnya menyampaikan kata-kata itu kepadanya, bukan? Lin Yi berpikir dalam hatinya, apa reaksimu jika dia dibawa kepadamu? Pada saat yang sama, Luo Feng bersembunyi. Setelah menerima telepon dari Luo Tiancheng dan mengetahui bahwa dia akan datang sendiri, dia segera membuat keputusan. Saat ini, dia sedang bersembunyi di sebuah pusat perbelanjaan di pusat kota. Dia tahu bahwa semakin ramai suatu tempat, maka akan semakin aman. Orang-orang yang Rong ada di mana-mana di Tianhai, dia sekarang tidak berdaya. Sekali ditangkap oleh mereka, akan sulit untuk melarikan diri. Dia benar-benar tidak ingin melanjutkan kehidupan yang menindas seperti di penjara. Tuan, apa yang Anda perlukan? Pelayan datang dan bertanya. Luo Feng menurunkan pinggiran topinya, tidak, saya sedang menunggu seseorang. Setelah pelayan pergi, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Luo Tiancheng. Apakah kamu sudah sampai? Kenapa aku belum melihatmu? Kapan kamu menjadi sangat berhati-hati? Suara Luo Tiancheng terdengar dari belakang. Luo Feng berbalik dan melihat, dia sebenarnya ingin menangis. Dia sangat bersalah hingga dia ingin menangis, dan matanya tiba-tiba memerah. Luo Tiancheng belum pernah melihatnya seperti ini. Dia telah duduk. Heilang menipuku dan aku sudah menanganinya. Kalimat pertama Luo Tiancheng. Dia tidak berbohong padamu. Siapa tahu, tapi Luo Feng menggelengkan kepalanya. Heilang, dia mungkin tidak berbohong padamu. Apakah dia mengatakan bahwa Tianhai adalah tempat yang benar dan salah dan kamu tidak boleh datang? Lebih baik kamu tidak ikut campur. Luo Tiancheng mengangguk. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Dia benar. Heilang kemudian kembali untuk menemukannya, dan dia mengatakan hal yang sama. Dia membujuk Luo Feng untuk tinggal di Tianhai dan mempertahankan vitalitasnya, yang setara dengan meninggalkan garis keturunan untuk keluarga Luo untuk mencegah keluarga Luo mendapat masalah di keluarga Luo. Utara, Luo Feng sangat marah saat pertama kali mendengarnya, tapi sekarang setelah dia memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya ini adalah cara terbaik. Haha. Kamu kurang percaya pada keluarga Luo. Luo Tiancheng mencibir, tidak mengindahkan kata-kata Heilang sama sekali. Biar saya beritahu Anda, situasi kami tidak bagus, dan situasi lawan kami juga tidak bagus. Sekarang tergantung siapa yang bisa bertahan dan siapa yang bisa menahan gelombang tekanan ini terlebih dahulu. Memang benar konsumsi modalnya sangat besar, tapi selama kita bisa mengatasinya, status keluarga Luo kita di utara secara alami akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Wajah Luo Tiancheng penuh percaya diri. Dia kekurangan uang sekarang. Jika bukan karena masalah mendadak di Haicheng dan saudara-saudara Qiyu diseret sampai mati oleh Fuyu, dia pasti sudah mengalahkan lawannya sejak lama jika dia masih memiliki dukungan keuangan yang stabil. Bagaimana hal itu bisa sangat memalukan? Luo Feng memandang Luo Tiancheng, terdiam lama, lalu berkata, saya sudah menjadi orang yang tidak berguna. Meridianku dipotong oleh orang itu. Ekspresi Luo Tiancheng terkejut. Heilang tidak pernah memberitahunya tentang masalah ini, dan Luo Feng baru memberitahunya sekarang. Apa yang terjadi? Orang itu sangat berbahaya. Suara Luo Feng bergetar ketika dia memikirkan metode Lin Yi. Dia memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Saat menyembuhkan penyakit saya yang membandel, dia juga memotong meridian saya dan menonaktifkan seni bela diri saya. Orang ini terlalu licik. Jika dia tidak melumpuhkan seni bela diri saya pasti sudah membunuhnya sejak lama. Keterampilan medis. Luo Tiancheng semakin bingung. Dia tidak tahu tentang hal-hal ini. Heilang hanya mengatakan bahwa Lin Yi kuat,
tapi dia tidak pernah menjelaskan apa yang begitu kuat tentang dia. Ya, dia adalah dokter ajaib yang terkenal di Tianhai. Saya datang ke sini karena reputasinya, jadi saya jatuh ke dalam perangkapnya, berpikir bahwa dia akan benar-benar membantu saya menyembuhkan penyakit saya. Bagaimana saya bisa tahu? Luo Feng terkadang berpikir bahwa ini jelas merupakan jebakan yang ditujukan padanya, dan ini telah dirancang sejak lama. Dia memandang Luo Tiancheng, dengan sedikit keengganan di wajahnya, dan bahkan tiba-tiba menjadi ganas. Orang ini sangat dalam dan kuat, jadi sulit untuk menghadapinya. Berapa banyak master yang kamu bawa kali ini? Ada sedikit kegilaan di matanya, dan dia jelas ingin membalas dendam. Luo Tiancheng sendiri adalah seorang master, tapi itu tidak cukup. Dia merasa itu tidak cukup. Bagaimanapun, ini adalah Tianhai, wilayah Lin Yi. Tidak mudah membunuhnya untuk membalas dendam. Saat saya datang, secara alami saya sudah siap sepenuhnya. Luo Tiancheng berkata, ada juga 3 musketir. Mendengar ini, Luo Feng tidak bisa menahan nafas dalam-dalam, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Berapa harganya? Dia tidak menyangka Luo Tiancheng akan mengundang ketiga tuan ini. Ini adalah 3 bersaudara, semuanya pendekar pedang dan pembunuh terkenal di utara. Selama mereka punya uang, mereka berani melakukan tugas apapun dan membunuh siapapun. Suatu ketika, kepala keluarga dengan nama keluarga besar dibunuh oleh mereka, yang langsung menimbulkan sensasi di seluruh wilayah utara. Mereka tidak meminta uang. Wajah Luo Tiancheng sedikit galak, salah satu dari mereka tertarik pada putrimu. Mendengar ini, Luo Feng tercengang. Segera, niat membunuh yang mengerikan muncul dari wajahnya yang ganas, dan bahkan ada rasa terhina. Dia benar-benar perlu menggunakan putrinya sebagai harga untuk membalas dendam. Klik, klik, klik. Tinju Luo Feng terkepal erat, persendiannya mengeluarkan bunyi klik, dan pembuluh darah muncul di dahinya. Orang itu pasti akan mati. Luo Tiancheng berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang ini, tetapi jika Anda ingin melakukannya sendiri. Dia mengangkat tangannya dan melirik arlojinya, tersenyum aneh. Kalau begitu aku khawatir ini sudah terlambat. 3 musketir tiba di Tianhai sebelum dia. Saat ini, saya khawatir mereka sudah mengarahkan pandangan mereka pada Lin Yi. Setelah membunuh anak ini, mereka akan membunuh Yang Rong lagi kota sekaligus. Ketika semuanya berada di bawah kendali keluarga Luo, apalagi yang perlu dia khawatirkan. Dan harga yang harus dibayar untuk semua ini hanyalah putri Luo Feng. Luo Tiancheng menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri dan menyesapnya. Mungkin saat ini anak itu sudah mati. Bab 354. Luo Tiancheng memiliki kepercayaan diri yang penuh. 3 musketir terkenal di utara. Ia bahkan mengetahui bahwa banyak keluarga dengan nama keluarga besar telah menghubungi mereka, berharap dapat menggunakan bantuan mereka untuk menyingkirkan lawannya. Namun ketiga pendekar pedang ini memiliki kepribadian yang aneh, yang satu rakus akan uang, yang satu penuh nafsu, dan yang satu lagi peminum. Mereka hanya akan menerima pekerjaan itu jika mereka memenuhi persyaratan ketiganya pada saat yang bersamaan. Harga yang dibayar Luo Tiancheng kali ini, tidak, tepatnya, harga yang dibayar Luo Feng agak tinggi. Jadi Luo Feng terdiam saat ini. Dia merasa terhina, tetapi dia lebih tahu bahwa segalanya telah mencapai titik ini dan tidak ada gunanya dia mengatakan apapun. Dia hanya bisa memikirkan keluarga Luo, meskipun itu berarti mengorbankan putrinya sendiri. Perempuan dari keluarga besar dilahirkan dengan sebuah misi, mereka tidak punya kebebasan, apalagi menentukan nasibnya sendiri. Malam semakin gelap. Setelah hari yang sibuk, Lin Yi membawa pulang Ye Qiansui. Kehidupan seperti ini memang sangat memuaskan. Anda harus membayar setiap hari dan mendapatkan keuntungan setiap hari. Rumahnya hangat. Saya menelepon Ibu Wu sebelum pulang. Ketika saya sampai di rumah, saya bisa makan saja. Jika tidak ada yang lain, Lin Yi berharap hari-hari akan terus berjalan seperti ini hari demi hari. Kamu kuliah dengan santai. Lin Yi melirik ke arah Ye Xihan, yang duduk di sudut seberang sofa. Gadis ini berlari pulang setiap hari baru-baru ini dan tidak peduli dengan pelajarannya sama sekali dengan pelajaranku. Aku ingin kamu mengurusnya. Ye Xihan memutar matanya dan langsung berteriak padanya. Selama itu Lin Yi, dia tidak akan sopan sama sekali. Sampai sekarang, dia masih berpikir bahwa Lin Yi, mantan kawannya, mengkhianatinya dengan kejam, jadi dia harus memberinya perlakuan seperti ini. Lin Yi mengangkat bahu dan menoleh ke arah Ye Qiansui, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Lihat wanita itu. Dia menghela nafas, sedikit sedih. Ye Qiansui segera mengerutkan kening dan menatap Ye Xihan. Lin Yi benar, kamu pulang setiap hari. Bisakah kamu melanjutkan pelajaranmu? Siswa lain sedang belajar di malam hari saat ini, tetapi kamu sedang menonton TV. Ye Xihan, akhir-akhir ini aku terlalu sibuk dan tidak memperhatikan pelajaranmu, jadi kamu malas, bukan? Melihat Ye Qiansui mencoba berkhotbah lagi,
Ye Xihan segera berdiri dan mengangkat tangannya tanda menyerah. Ya, saya mengerti. Saya pulang ke rumah setiap hari. Apakah itu mempengaruhi studi saya atau tidak adalah prioritas kedua? Memang benar itu mempengaruhi Anda berdua. Saat dia mengatakan ini, dia berbalik dan naik ke atas. Aku tidak akan kembali besok. Ye Qianxue tersipu, dan setelah mendengar setengah kalimat berikutnya, jantungnya tidak bisa menahan diri untuk sedikit bertambah cepat. Kamu mengatakan hal yang sama terakhir kali. Lin Yi tidak mendengar maksud lain, dan mengambil setiap kesempatan untuk menghadapi Ye Xihan. Apakah kamu tidak kembali hari ini? Bentak, sebuah bantal terbang turun dari lantai atas dan ditangkap oleh Lin Yi. Orang ini terlalu kejam, siapa yang berani menikahinya di masa depan? Dia senang jika dua orang bertengkar, dan kehidupan seperti ini sangat menarik. Kamu harus menjaganya dengan baik. Waktu kuliah sangat cepat, dia akan segera lulus. Buang-buang waktu saja, sayang sekali. Lin Yi memandang Ye Qianxue dan memberikan nasihatnya, wanita muda kedua kami adalah harapan Ye untuk masa depan. Dia harus dibina dengan baik dan ketat. Mari kita mulai dengan mengontrol uang sakunya. Lin Yi. Dari atas, terdengar teriakan marah, kapan waktunya membalas? Jangan melangkah terlalu jauh. Lin Yi tidak bisa menahan tawa. Tiba-tiba, matanya menyipit, tapi ekspresi wajahnya tidak banyak berubah. Aku akan jalan-jalan. Dia berdiri dan melihat Ye Qianxue mendongak, jika kamu tidak ada pekerjaan, kembalilah dan istirahatlah lebih awal. Ini hari yang sibuk. Sebelum Ye Qianxue sempat bereaksi, dia menghela napas saat melihat Lin Yi berjalan keluar ruangan. Dia menggigit bibirnya dengan ringan, wajahnya memerah, tapi dia tidak minum alkohol malam itu. Sepertinya kata-kata Ye Xihan barusan yang membuatnya tersipu. Begitu Lin keluar rumah, dia melihat ke arah hutan redup di kejauhan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan berjalan menuju halaman belakang lapangan latihan. Liu Feifan dan yang lainnya sekarang pada dasarnya berlatih di tempat latihan di pinggiran kota, tetapi ini telah menjadi tempat di mana Lin Yi biasanya berlatih. Saat ini, di tengah malam, sesekali terdengar dengungan serangga yang datang dari rerumputan. Lin Yi berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung, seperti patung. Dia menoleh, dan ada 3 orang yang berdiri 20 meter darinya. Mereka semua mengenakan jubah panjang, topi abu-abu, dan kacamata hitam besar. Mereka bertiga berdiri terpisah 1 meter, dengan tangan digantung di samping, semua menatap Lin Yi. Lin Yi tidak bertanya siapa mereka, dan mereka tidak memberitahu apa tujuan mereka. Tepat pada saat itu, salah satu dari mereka bergerak. Yang terjadi selanjutnya adalah pedang ringan dan dingin. Kong, pedang panjang itu seperti naga yang berenang, sangat cepat. Jarak pendek 20 meter sepertinya dicapai dalam sekejap mata. Mata Lin Yi bergerak sedikit, dan dia tiba-tiba mengulurkan 2 jari dan menjepit kepala pedang dengan sekejap. Kong, dengan jentikan jarinya, pedang itu mengerang pelan, dan pria itu mundur dan kembali ke posisi sebelumnya. Mereka bertiga saling memandang, tampak sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang akan mereka bunuh malam ini tidak akan bisa dibunuh langsung oleh 1 orang dalam 2 detik. Segera, 2 orang mulai melakukannya pada saat bersamaan. 2 pedang panjang, 1 di kiri dan 1 di kanan, berubah menjadi 2 ular berbisa, menyerang Lin Yi dan terbang menjauh. Kepala pedang itu seperti ular berbisa yang meludahkan pesan, berkedip dengan dingin pedang lain menusuk jantungnya. Cepat, terlalu cepat, tapi Lin Yi masih berdiri di sana tanpa bergerak, membiarkan angin kencang menderu dan memukulnya dengan keras. Tepat ketika 2 pedang tajam itu mendekat, Lin Yi mengangkat kedua tangannya secara bersamaan dan mengulurkan jari. Kong, kong, dalam sekejap mata, kedua pedang tajam itu bergetar hebat. Wajah kedua pria berjubah itu berubah. Mereka mengepalkan pedang mereka dengan keras dan mundur. 2 upaya berturut-turut gagal, membuat ekspresi mereka menjadi serius. Kali ini, 3 orang mengambil tindakan pada saat bersamaan. Mereka telah menilai bahwa Lin Yi bukanlah manusia, dan hanya 3 orang yang dapat mengambil tindakan untuk membunuhnya. Setelah mereka menjadi pembunuh, ini adalah kedua kalinya mereka bertiga perlu mengambil tindakan pada saat yang sama untuk membunuh 1 orang. Ini adalah kemuliaan Lin Yi. Mereka bertiga tetap diam, dengan rasa dingin di tubuh mereka. Mereka terus mengubah bentuk tubuh mereka dan bergegas menuju Lin Yi Hong. 3 pedang tajam sepenuhnya memblokir jalan keluar Lin Yi, membuat Lin Yi tidak punya peluang sama sekali. Melihat ketiga orang itu menyerang, Lin Yi tetap sama, berdiri di sana, bahkan memasukkan 1 tangan ke dalam sakunya. Ledakan, tiba-tiba, aura mengerikan keluar dari tubuhnya, dan aliran udara yang deras mengguncang debu di tanah dan mengeluarkan suara keras, seolah-olah ada sesuatu yang berat telah jatuh ke tanah. Tanpa menunggu ketiga orang itu bereaksi, Lin langsung mengeluarkan 3 jari dan 3 jarum qi, dan secara akurat memasukkannya ke alis ketiga orang itu.
Ini pedangnya, pedang tercepat, berdebar. Mereka bertiga jatuh ke tanah pada saat bersamaan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Angin bertiup, dan hanya ada sedikit bau darah di udara. Masih berisik, kamu mau tidur. Di kejauhan, omelan Ye Xihan terdengar, Tuan Muda Lin, apakah Anda melakukan ini dengan sengaja? Bisakah Anda mengaku kalah? Bersambung.